Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Yunita sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Pasar Modal. Mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Pasar Modal merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Hukum Bisnis yang berbobot 2 SKS, terdiri dari 16 kali pertemuan. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kali ini mengenai otoritas jasa keuangan. Materi otoritas jasa keuangan yang akan saya sampaikan mengenai latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan, pengertian dari OJK, kedudukan OJK, dan tugas serta wewenang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, mengenai latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan, dilatar belakangi dengan adanya perkembangan sistem keuangan, permasalahan di sektor keuangan, dan amanat undang-undang. Pertama, perkembangan di sistem keuangan diawali dengan adanya konglomerasi bisnis karena adanya proses globalisasi antar lembaga jasa keuangan, kemudian adanya hybrid product dan regulatory arbitrage. Permasalahan yang kedua, banyaknya permasalahan di sektor keuangan sehingga menimbulkan tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, serta adanya amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah mengamanatkan untuk pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan, sehingga diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan. Prinsipnya, pembentukan otoritas jasa keuangan secara garis besar didasarkan pada 3 landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan sosiologis. Landasan yuridis, terbentuknya otoritas jasa keuangan diamanatkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, contoh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, yang mana untuk membentuk lembaga jasa keuangan mencakup perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga lainnya yang bergerak di bidang pengelolaan dana masyarakat. Landasan filosofis, dibentuknya otoritas jasa keuangan dengan tujuan agar kegiatan usaha di sektor jasa keuangan secara menyeluruh terselenggara secara tertib, teratur, transparan, dan akuntabel. Kemudian, landasan sosiologis, pembentukan otoritas jasa keuangan diarahkan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, meningkatkan efisiensi, dan mewujudkan mekanisme pasar yang sehat. Sejak tahun 2010, pada tanggal 22 November 2011, disetujui dan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5253. Pengertian dari otoritas jasa keuangan bisa kita lihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan, bahwa yang maksud dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan ini. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan dapat juga mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan OJK saat ini di seluruh Indonesia sudah memiliki 9 kantor regional dan 46 kantor di daerah. Kantor regional pertama berlokasi di DKI Jakarta dan Banten, regional kedua Jawa Barat, regional ketiga Jawa Tengah dan DIY, regional keempat wilayah Jawa Timur, regional kelima Sumatera bagian utara, regional keenam wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, ketujuh Sumatera bagian selatan, regional kedelapan wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dan kesembilan wilayah Kalimantan. Itulah beberapa kantor regional yang ada di Indonesia. OJK dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Dewan Komisioner dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diusulkan oleh Presiden. Dan ada pula Kepala Eksekutif, yaitu anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner. Adapun tugas dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasannya terhadap lembaga perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang ada di Indonesia. Selain tugas, OJK juga memiliki wewenang, yaitu terkait wewenang pengaturan, wewenang pengawasan. Yang akan saya bahas mengenai wewenang pengaturan, Pasal 6 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan antara lain menetapkan peraturan pelaksana Undang-Undang OJK, yang kedua menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang ketiga ada wewenang mengenai pengawasan. Wewenang pengawasan Pasal 9 Undang-Undang OJK antara lain berwenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, serta tindakan lain yang berkaitan dengan lembaga sektor jasa keuangan. Kemudian, wewenangnya memberikan aksi administrasi yang dilakukan oleh lembaga sektor jasa keuangan. Selain itu, wewenangnya antara lain dengan memberikan dan mencabut izin kegiatan usaha di lembaga sektor jasa keuangan. Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa di dalam melaksanakan tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia juga harus berkoordinasi dan bekerja sama dalam membuat peraturan dan pengawasan di bidang perbankan, antara lain mengenai kewajiban pemenuhan modal, sistem informasi perbankan, kebijakan penerimaan dana, dan terkait produk-produk perbankan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.